Permisi, Bu. Ya, siapa? Saya Nia. Nia, silakan masuk. Baik, Ibu. Ya, Nia, silakan duduk ya. Cari posisi yang nyaman ya. Iya, Jangan Ibu. tegang-tegang, Nak. Posisinya udah enak? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, Nia. Tadi gimana pelajaran? Kamu ikut pelajaran terakhir? Ikut. Kabar kamu gimana, Nak? Untuk saat ini mungkin kurang baik ya, Bu ya. Kurang baik? Kenapa? Kalau Ibu boleh tahu kenapa? Saya bingung mau ceritanya dari mana, Bu. Oke, Nia. Sebelumnya, Nia, Ibu mau bertanya sama Nia. Apakah Nia tahu apa maksud dan tujuan Ibu memanggil Nia ke ruang BK? Sebenarnya saya sudah tahu, Ibu. Sudah tahu? Apa kira-kira? Karena saya sering bolos, sering nggak mengikuti pelajaran dengan baik, dan sering tidak mengerjakan tugas dengan baik, dan nilai saya sekarang menurun. Oke, Nia, kamu jangan tegang ya, Nak. Ibu hari ini mau kasih kamu sedikit arahan dan konseling kamu tentang laporan yang telah Ibu terima dari wali kelas kamu. Mungkin sebelum itu Ibu akan mengingatkan bahwa sesi ini Ibu akan memberikan kamu sebuah arahan. Tapi ini semua kembali juga kepada kamu, kamu yang menjalankan, kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dan sekiranya Ibu memiliki waktu 30 menit ke depan, karena Ibu nanti akan ada rapat lanjutan. Tidak masalah? Tidak masalah. Nia sudah siap? Sudah. Nia sebelumnya tadi sudah makan? Sudah, Ibu. Sudah. Berarti Nia dalam kondisi sehat saat ini? Sehat. Sudah siap untuk bercerita? Sudah. Oke, sebelumnya Nia, mungkin di sini Ibu ingin sedikit menyampaikan dari laporan yang Ibu dapat dari wali kelas Nia bahwa Nia akhir-akhir ini sering bolos sekolah. Dan juga Ibu lihat nilai Nia di semester kemarin menurun. Dan Ibu juga melihat bahwa sebelumnya Nia kan mendapatkan ranking, betul? Betul. Kenapa kira-kira Nia bisa berubah seperti ini? Apa penyebabnya? Akhir-akhir ini karena saya itu banyak masalah keluarga, itu yang menyebabkan saya sering bolos, jarang mengerjakan tugas, dan banyak juga tekanan dari orang tua saya yang menginginkan saya selalu menjadi orang yang terdepan, yang ambisius. Karena itulah nilai saya sekarang sering menurun, gitu, Ibu. Baik, berarti penyebabnya karena masalah keluarga. Iya. Betul. Tapi Ibu perhatikan Nia di kelas, Nia sering belakangan ini menjauh dari teman-teman. Kenapa Nia? Apakah Nia ada masalah dengan teman-teman di kelas juga? Iya, saya merasa insecure karena masalah keluarga itu. Saya semakin jauh dengan teman karena saya takut teman-teman saya itu tahu masalah keluarga ini. Makanya saya memilih untuk menjauh. Nia, Ibu paham sama apa yang Nia rasakan sekarang Nia. Ya, Ibu mau bertanya lagi sama Nia. Menurut Nia, apakah ketika teman-teman Nia tahu dengan kondisi Nia, apakah teman-teman akan menjauhi Nia? Menurut saya pasti teman-teman akan menjauhi saya. Kenapa Nia bisa berpikir teman-teman akan menjauhi Nia dengan masalah yang lagi Nia hadapi? Karena mereka pasti tidak mau terlibat dengan masalah saya. Makanya itu dia menjauhi saya. Oke, Nia. Nia, Ibu paham dengan kebingungan dan ketakutan yang lagi Nia rasakan pada saat ini. Nia merasa Nia ditekan oleh keluarga, merasa tertekan dengan masalah di rumah, sehingga membuat Nia berperilaku seperti sekarang ini. Nia, tapi pernah nggak Nia berpikir bahwa sifat Nia atau perubahan perilaku Nia saat ini itu akan jauh mengecewakan orang tua Nia? Terus kenapa Nia tetap nekat melakukan tindakan bolos, kemudian
menjauhkan diri dari teman, kurang belajar, sehingga Nia juga belakangan ini ibu dapat laporan Nia tidak mengerjakan tugas, tidak ikut kelompok. Betul? Tuh, Nia tahu kan dampaknya itu apa ke depannya untuk Nia? tahu. Apa dampaknya? Dampaknya kemungkinan saya tidak naik kelas, tidak lulus. Saya tahu itu dampaknya. Iya Nia, sangat disayangkan Nia. Padahal Nia itu dulu sangat berprestasi, aktif organisasi. Tapi karena permasalahan yang lagi Nia hadapi, Nia jadi merosot. Iya, Kalau orang tua Nia tahu dengan perubahan Nia saat ini, menurut Nia apakah orang tua Nia kecewa atau tidak? pasti sangat kecewa. Pasti kecewa ya. Ya. Jadi menurut Nia perilaku Nia saat ini sudah tepat atau salah? Salah. Kenapa? Karena seperti yang sudah bilang, saya sering bolos dan itu perbuatan yang tidak baik. Apalagi jarang mengerjakan tugas, lebih jauh dari menjauhi teman seperti itu. Itu pasti itu perbuatan tidak baik. Nia sadar nggak akan perbuatan yang Nia lakukan selama ini? Sadar. Apakah Nia di luar ada mungkin seperti ancaman atau merasa ada pergaulan yang membuat Nia berubah? Untuk saat ini sebelum ya Bu ya, tidak ada. Berarti ini pure karena permasalahan di rumah. Iya. Oke. Nia tidak punya teman cerita? Mohon maaf kalau ibu boleh tahu. Untuk saat ini saya mungkin punya sahabat, cuman saya belum sangat terbuka dengan dia. Saat ini belum ada teman cerita. Berarti Nia menyimpan yang Nia rasakan saat ini itu sendiri. Iya, tuh. Kenapa Nia tidak untuk mencoba ke BK untuk ngobrol sama ibu atau bapak BK yang lainnya? Karena saya sekarang masih merasa takut untuk ngobrol ke guru BK. Takutnya masalah saya malah diobrolin di guru lain seperti itu Ibu. Saya takutnya. Nia, kamu anak yang kuat. Ibu tahu kamu itu anak yang pinter, anak yang cantik, dan kamu itu seharusnya bisa mengalihkan permasalahan-permasalahan kamu itu ke hal-hal yang lebih baik. Nia, ibu tahu dengan kondisi Nia saat ini mungkin tidak mudah untuk Nia, apalagi Nia sekarang sudah mau ujian akhir, sudah mau mencari kuliah, betul? Betul. Nanti Nia rencananya mau kuliah atau mau seperti apa setelah lulus? Saya ingin lanjut kuliah. Ingin lanjut kuliah. Iya. Nia, kalau Nia memang mempunyai cita-cita, kalau ibu boleh tahu Nia punya cita-cita kan? Iya. Apa cita-cita Nia? Menjadi seorang dokter. Jadi seorang dokter. Kalau memang Nia punya cita-cita yang begitu tinggi, seharusnya Nia bisa mengejar cita-cita Nia dan juga membedakan permasalahan yang lagi Nia hadapi. Yang mana permasalahan yang di rumah jangan dibawa ke sekolah. Kalau mungkin Nia merasa tidak nyaman karena tertekan oleh orang tua di rumah, Nia boleh sekali bercerita kepada ibu atau kepada bapak atau kepada sahabat yang Nia percaya. Ya, Nia, kalau ibu boleh tahu atas perbuatan atau perilaku Nia selama ini, upaya apa yang sudah Nia lakukan untuk Nia merubah pola perilakunya? Belajar memahami diri, mungkin saya mencari referensi agar tidak terlalu ke distract oleh orang-orang yang sekitar, jadinya cepat terpengaruhi seperti itu. Dan mungkin untuk pola hidup yang baik seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, apakah Nia sudah melakukan upaya yang Nia sebutkan tadi? Untuk sekarang masih progres ya Bu ya. Contoh progres yang sudah Nia lakukan itu baru sampai mana? Baru mungkin dari 100% sudah 50%. 50%. Berarti Nia sudah mulai untuk terbuka sama temennya? Iya. Udah mulai belajar lagi di kelas dan membuat tugas-tugas? Sudah. Kalau ibu boleh tahu, Nia sudah mengumpulkan tugas yang tertinggal kemarin? Sudah. Sudah. Kalau ibu boleh tahu, apakah Nia sekarang masih ada rasa atau keinginan untuk bolos? Untuk saat ini sudah tidak ada. Benar? Sekarang Nia merasa seperti apa untuk saat ini?
Untuk saat ini, yang Nia rasakan? untuk saat ini saya sudah merasa cukup lega ya, apalagi sudah menuangkan sudah bercerita kepada ibu dan Nia lega seperti itu. Oke Nia, ibu berterima kasih karena Nia sudah mau bercerita, sudah mau terbuka dengan ibu, dan ibu akan memberikan Nia tugas untuk kedepannya. Tugasnya tugas ringan, berperilaku baik kepada teman-teman, guru di kelas, jangan bolos, hanya itu. Dan ibu akan bertemu lagi dengan Nia mungkin 1 minggu. Sekarang hari Selasa, berarti Selasa depan ya Dek ya? Iya. Ya, ibu minta Nia nanti Selasa depan untuk datang lagi kemari, untuk mungkin kita sharing lagi. Ibu mau tahu seberapa progres yang Nia sudah lakukan. Ibu sudah sangat senang dengan perubahan yang walaupun Nia masih dalam proses 50%, walaupun belum sempurna, ibu tidak masalah. Yang penting Nia sudah memiliki keinginan untuk bercerita dengan ibu, sudah mau datang ke sini. Ibu sudah sangat senang dan antusias akan hal itu. Ya Nia, ada lagi yang mau Nia tanyakan? Boleh sekali, atau apa yang ingin Nia sampaikan? Untuk saat ini sih itu aja ibu. Oke, ada yang mau ditanyain? Saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu bagaimana cara saya untuk menebus semua kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan di sekolah, dan bagaimana cara saya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di rumah saya. Oke Nia, pertanyaan yang bagus. Nia, kalau untuk di sekolah, ibu rasa Nia dari cerita Nia tadi, Nia sudah berusaha untuk berubah lebih baik. Nia sudah menebus kesalahan Nia dengan mengumpulkan tugas yang tertinggal, kemudian sudah tidak bolos lagi, sudah datang ke kelas dengan tepat waktu, dan sudah mau mulai berbicara dengan teman-teman, betul? Nah, untuk persoalan di rumah itu mungkin tadi Nia bertanya gimana caranya untuk menyikapi permasalahan di rumah, begitu ya? Jadi gini Nia, kita sebagai anak itu biasanya tidak diberikan ruang untuk terlalu ikut campur dengan permasalahan orang dewasa, betul? Betul. Oke, ibu paham apa ya kebingungan yang lagi Nia rasain sekarang. Mungkin sekarang Nia merasa Nia bingung harus seperti apa, harus bertindak bagaimana dengan orang tua dan lain-lain. Dengan persoalan seperti itu memang sangat sulit, apalagi Nia saat ini Nia sudah mau kuliah, sudah mau lulus, dan banyak tekanan dari luar sehingga Nia tidak fokus, dan ditambah dengan permasalahan keluarga sehingga Nia merasa itu semua adalah beban yang harus Nia pikul. Nah Nia, mungkin kalau ibu berbicara, kamu sebagai anak seharusnya hanya menurut kepada orang tua, mungkin itu tidak realistis untuk kamu. Mungkin ibu bisa memberikan kamu sedikit solusi. Kalau kamu mau lakukan silahkan, tapi kamu kalau belum bisa melakukan juga tidak apa-apa. Ibu hanya memberikan sedikit pertimbangan untuk Nia. Mungkin dengan permasalahan ini Nia bisa berbicara dulu kepada orang tua Nia. Jangan langsung kepada kedua orang tua, mungkin perlahan mendekati mama terlebih dahulu, bicara dengan mama apa yang Nia rasakan. Dari sana mungkin mama Nia akan lebih memahami dengan kondisinya, sehingga bisa mungkin mengurangi keributan kecil di rumah. Setelah itu mungkin Nia bisa juga berbicara dengan papanya secara perlahan. Kalau Nia lebih merasa nyaman bicara dengan mama, bisa Nia lakukan. Atau kalau Nia lebih nyaman sama papanya untuk berbicara terlebih dahulu, bisa Nia lakukan. Sekarang kalau ibu boleh tahu, Nia lebih condong dekat sama siapa? Dengan mama. Sama mama. Iya. Sama mama. Biasanya Nia suka curhat atau berbicara apa, ngobrol panjang lebar? Jarang kalau. Jarang. Biasanya kalau sama mama itu apa yang diobrolin? Tentang apa yang ada di sekolah. Tentang apa yang ada di sekolah. Oke. Berarti Nia belum pernah membicarakan soal isi hati Nia? Belum, karena takut dimarahin malah. Oke. Nia, nanti mungkin Nia boleh pertimbangkan lagi apa yang ibu berikan, saran dari ibu. Nia
memperdekatkan diri sama mama untuk berbicara apa yang Nia rasakan, apa yang Nia inginkan, apa yang Nia tidak suka, obrolkan, komunikasi sama mamanya. Mungkin kalau Nia takut dimarahin atau Nia tak merasa tertekan dan lain-lain, Nia boleh mengadukan kepada ibu. Mungkin nanti ibu akan menjembatin Nia dengan mama. Oke Nia? Ada lagi yang mau Nia tanyakan? Untuk saat ini itu aja. Oke. Nia, selama konseling ini apa yang Nia sudah rasakan? Sudah lega. Sudah lega. Kalau ibu boleh tahu perbedaan sebelumnya datang ke ruang BK dan setelah datang ke ruang BK apa? Sebelum datang ke ruang BK, saya masih banyak memendam rasa takut, kayak lebih banyak cepet stres seperti itu. Tapi setelah bercerita kepada ibu, saya sudah mulai lega dan otak saya sudah mulai tenang lah, seperti itu. Berarti Nia sekarang sudah mulai lega dan tenang ya, karena sudah sharing, sudah bercerita, begitu? Ya, betul. Begini ya. Tadi Nia ingat apa yang ibu sampaikan? Lagi 1 minggu kita Ketemu. Iya, kita ketemu lagi. Ibu mau tahu seberapa progres yang sudah Nia lakukan untuk diri Nia dan juga untuk orang tua. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Sudah cukup? Oke Nia. Karena Nia sudah merasa lebih lega dan Nia sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin ibu akhiri konseling ini. Nia, ibu mau kasih pesan sama Nia, kalau ada apa-apa jangan ragu, jangan segan untuk datang ke ruang BK. Kami selalu terbuka untuk siapapun yang mau bercerita. Baik Ibu. Oke? Oke Nia, belajar yang rajin, kerjakan tugas kamu ya. Iya. Sekarang sudah jam pulang, mungkin kamu mau pulang atau mau makan dulu sih. Iya. Ya. Kami terima kasih ya. Hati-hati ya Nia. Ya, dadah Ibu.